Rival Febrian. Iya, luar biasa sih emang datang ke sini. Nekat sekali kau dari Bogor ke sini. Parah sih, nekat banget sih. Ntar dulu, gue diajak ke sini tuh ada apa? Ada apa? Iya, ada apa? Diajak ke sini tuh ada apa? Oh, bukan apa ada. Bukan, tapi ada apa? Oh iya, Iya, baik ada kalau apa? gitu. Jadi angka baiknya kita berjabat tangan ya. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. By the way ini nggak apa-apa kita jabat tangan. Gak apa-apa. Aman ya? Aman ya? Aman, kita udah vaksin kok. Aman ya? Alhamdulillah. Iya, udah aman. Bagaimana sekarang aktivitasnya? Aktivitas sekarang, alhamdulillah semuanya baik. Sekolah udah lulus, juga udah sempet kerja. Sekarang juga lagi bekerja, lagi ada waktu luang. Ada liburnya hari ini, jadi sempet untuk main ke sini. Udah lama berarti ya? Udah lama, terakhir kali saya menetap di sini tuh sekitar 3 tahun terakhir kali. Udah 3 tahun tuh udah lost, udah jarang-jarang kesini. Tunggu. Lu duluan apa gue duluan yang survive nih? Survive, selesai pengobatan. Iya, kan sama 2016 sama gue. I think lu duluan sih bang. Oh, gue dua ya? Iya dulu. Gue tuh bulan Februari, gue Januari nih. Nah, ya kan? Ya. Sebelumnya ada temen gue kan, nanti si Iwan tuh. Terus habis itu? Lu ya? Berarti habis gue ya? Ya, gua itu pokoknya selesai pengobatan itu sekitar bulan ini sih, bulan Juni. November deh, salah. Bulan November. 2016 selesai BMP terakhir. Oh, BMP terakhir tuh? Iya. Sama siapa? Ingat nggak dokternya? Enggak lah. Lah, parah sih Enggak, kata gue. saya juga nggak inget itu kapan, tapi yang pasti saya ingat ya 2016 selesai pengobatan. Iya. Berkesan gak sih lo berjuang sama ini? Pasti ada kesana ya lah. Karena kalau nggak ada cerita itu, gue yang sekarang tuh nggak akan ada. Pasti sih. Cerita itu pasti berkesan. Tinggal di sini, ketemu abang, ketemu teman-teman yang lain. Pasti. Ya sih memang. Iya. Dan apa ya? Gue juga sampai saat ini masih mikir juga. Apa tuh? Apa ya? Kanker tuh kenapa bisa ada ya? Kanker. Seingat gua, dokter pernah bilang kanker itu belum ada penyebab pastinya. Entah dari pola hidup, entah dari pola makan, ataupun dari turunan. Iya. Tapi yang pasti mungkin kanker itu ada untuk kita-kita yang memang Tuhan tuh tahu kalau kita bisa ngelewatinnya. Kalau secara manusia sih belum ada yang pasti. Belum ada penyebab pastinya lah ya. Iya. Belum ada yang pasti. Iya. Lu pernah nggak ngerasain saat lagi sakit itu, atau memang lu sebelum sakit udah pernah ngerasain belum? Kan kata dokter gejala kanker kan belum ada yang tahu. Nah, iya. Berarti kita kembali diri kita dong, personalize dong. Yep. Secara diri sendiri masing-masing dong. Nah, maksud gua tuh kalau gua bandingannya kalau gua sih ya spill dikit gua ya. Kalau gua sih paling ini kayak entah ya, gua karena pola makan kali ya. Pola makan. Sama pikiran gua sih. Nggak takutnya nggak sama kan. Pikiran? Iya. Umur berapa lo kena kanker? Gue 17. 17. Kelas 3 SMA. Mau naik sih, mau naik kelas 3. Kelas 3 SMA pikiran apa? Punya pikiran apa? Iya, minta naikin gaji, habis itu mau tambah pangkat, habis itu naik ini cukur rambut tapi mahal banget gitu kan. Habis itu mau beli ini apa namanya? Usahaku kurang. Pikiran, usahaku kurang. Usahaku kurang, ya. 17 tahun punya pikiran apa? Gue kirain kanker tuh kantong kering kan. Bukan. Aduh, astagfirullahaladzim, maaf ya. Kan itu. Jadi, kalau lo dulu gejalanya mungkin apa? Dulu tuh. Iya gitu, jadi kayak makan. Ya kan, gue makan kayak biasa aja gitu. Tapi gue rasa ini bad habits yang it's out of my mind gitu, luar batas gue. Yang gue lampiasin tuh juga karena pikiran. Kayak misalnya ya ada percekcokan antara diri. Gue tuh sering kayak apa ya? Ini nggak tahu ya, lu ngalamin atau gue yang ngalamin sendiri gitu. Ya, okay. Karena kan gue bilang tadi ya, kita sepakat nih cancer tuh berarti personalized ya. Ya every person, every people such of us gitu. Have a mind, have a fight ya. Jadi kita punya pertarungan gak sih? Kayak lu pernah gak sih ngerasain ada dendam yang dalam gitu, atau ada sesuatu yang lu pendam, kemudian lu nggak bisa ngontrol diam diri lu, sehingga lu bisa melampiaskan yang lain.
pekerjaan yang lain atau hal yang lain atau gaya hidup atau pola hidup lain yang akhirnya lu merasa diri lu berbeda gitu? Dulu karena gue itu kan gejala pertama itu kelas 6 SD waktu mau ujian nasional ya. And I think waktu itu tuh gue lagi senang-senang aja sih, nggak ada punya pikiran, nggak ada punya tekanan apapun, happy sih waktu itu, nggak ada yang kayak bener-bener aduh gue punya tekanan ini gue terus gue lampiasin ke ini, nggak ada sih sebenarnya. Karena mungkin gue pikir cuman mungkin pola makan aja sih, mungkin pola makan, pola tidur yang agak sedikit berantakan sih. Itu bukan karena ada alasan tertentu, tapi memang kebiasaan aja, kebiasaan buruk kan. Dulu tuh kalau mau tahu ya, kesenangan gue itu adalah nyemil micin. Micin. Serius. Abis itu. Kalah nih yang bikin sebelah kata gue mah. Serius itu jelek sih mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin dari situ juga penyebabnya. Tapi yang pasti di saat kena pun ataupun di diagnosa pun untuk saya sendiri enggak yang kayak wah aduh langsung putus asa, enggak sih, lebih malah kepenasaran. Wah maksudnya apa nih kena kanker nih, kan katanya kan kanker penyakit orang kaya nih, malah penasaran kan. Saya nggak kaya nih ya, saya nggak kaya. Waduh flexing sekali Anda. Coba tuh jadi kaya kan. Iya. Ya udah, ternyata saya penasaran dan ketika saya jalanin, oh ternyata seperti ini pengobatannya. Oh seperti ini rasanya kita yang istilahnya kita yang berjuang, kita yang ngejalanin tuh oh seperti ini. Ternyata nggak sesimpel itu dan nggak seasik yang saya pikirin waktu awal gitu kan. Wah tiap hari bakal jalan-jalan nih, wah bakal kesini bakal kesana, ternyata nggak juga. Itu sih. Tapi why gitu? Yang gue sih lagi cari why-nya. Why you eat micin gitu loh. Kayak because I like it. Because I like that, dude. Gue sih kebayangnya kayak karena micin dengan karena gue lebih suka asin daripada manis. Ya. Makanya kalau ibu gue nih sekarang masak nih, asinin aja nggak apa-apa. Serius, asinin aja. Kalaupun nanti keasinan masih bisa pakai nasi kan, jadi nggak akan terlalu asin. Daripada, ya misalkan kayak paling gampang misalkan di bioskop lah, popcorn. Ada yang manis, ada yang asin. Tetap pilih yang asin, nggak mau yang manis. Jadi memang kalau tanya kenapa dulu sering ngemil micin, karena ya suka sama rasa asin, suka ya micin. Siapa sih yang nggak suka micin sih, enak gitu, ya kan? Ya, itu aja suka aja. Suka sama micin. Apalagi rasa sapi udah itu mah. Rasa sapi udah paling enak itu. No debat, valid pokoknya. Valid. Iya. Ya sih. Oke. Dan apa ya? Berarti beda ya. Gue bisa ambil tarik ulurnya kayak kalau gue ya, gue tuh kalau dibilang makannya ekstrim gitu mungkin enggak ya. Biasa aja. Tapi kalau sampai makanan kemudian nggak ada problem gitu kan, lu kan rasanya baik-baik aja gitu ya. Berarti jatuhnya habits ya nggak sih? Yang toksiknya di lu tuh just my habits. Just your habits. Just my habits. Okay. And then sikap lu gimana sih saat itu? Sikap yang mana nih? Ya. Ketika didiagnosa? Apa ketika gue menjalani pengobatan itu? Tahu lu cancer nih. Kan sebelum tahu lu cancer lu tahu ternyata lu memang demen micin. Iya. Kata dokter pasti mau nggak mau, kan kita semua tahu sama tahu lah. Oh itu apa sih? Racun kita kalau kata dokter ya. Iya. Racun kita ya. Mungkin sebagian dokter masih ada yang nyain karena ya udah. Ya udah aja. Tapi ada yang keras banget, jangan makan micin gitu. Demi nutrisi maksudnya kan. Kalau demi nutrisi nggak apa-apa kan. Nah. Tapi kalau siap lu gimana? Kan lu kan biasa makan kayak gitu. Terus lu survive-nya gimana dengan bertahan harus nggak makan micin atau lu coba paksain makan sayur karena gue nggak suka sayur sih. Oke. Baru mau nanya nih. Oke, jadi kenapa? Maksudnya jadi why gitu? How to survive? Iya. Dengan gue cuman makan micin tapi nggak suka sayur. Iya. Sebenarnya awal-awal tuh ya ketika dokter bilang pantangan lah ya, kalau kata kita pantangan kamu nggak boleh makan micin, mie atau segala bentuk instan itu yang kayak gitu nggak boleh, ciki-cikian kayak gitu nggak boleh.
Ya awalnya ya nurut-nurut aja kan awal-awal sakit kan ya udahlah ya. Cuman ketika kita kan punya jadwal berobat ya. Kalau kita ini kan leukemia tuh kanker darah itu kan punya jadwal berobat tuh rata-rata tuh 2 ya, protokol 1 2 ya kan. Yes. Nah protokol 1 pun udah mulai ngeberontak istilahnya, maksudnya bukan ngeberontak sih, lebih ke buat kesepakatan kesepakatannya sama ayah kan. Saya ininya kan ditemani sama ayah nih selama berobat tuh, jadi selalu sama ayah lah ya. Ketika ada satu masa pengobatan yang harus dirawat di situ kan, pasti makanan rumah sakit mana yang ada yang enak sih? Iya sih. Pucet, hambar, ya nggak sih? Iya. Hijau, ada hijau-hijaunya tuh. Enggak, itu selalu dibuang. Nggak ada. Nah pokoknya kayak gitulah. Itu maksud gue pedadar barusan. Enggak. Terus ya udah buat kesepakatan lah sama ayah kan. Gini deh. Kata ayah gini. Kamu kalau masih mau makan yang kayak gitu boleh. Asal sebelum masuk obat, istilahnya sebelum saya minum obat atau diinfus obat tuh, kamu boleh makan apa aja terserah. Yang penting mindset kamu satu. Ketika kamu makan, obat itu masuk, makanan kamu bakal istilahnya dinetralisir lah. Paham nggak sih? Iya. Ya kan? Ya ibaratnya kayak gitu, udah nggak apa, kamu kalau mau makan boleh tapi sebelum masuk obat. Nah semenjak itu berjalanlah waktu, akhirnya dilepas sama ayah kan. Ya udah kamu sok mau makan apa aja, yang penting kamu sehat, yang penting kamu nggak mikirin kamu makan tuh bakal jadi sakit atau apa, nggak usah dipikirin. Kayak gitu. Jadi cara gue untuk survive ya lebih ke punya pola pikir dalam diri sendiri aja, dan tentunya ridho orang tua. Ketika orang tua percaya kita bakal sehat, ya udah nggak akan ada yang bisa ngalahin. Yang penting ridho orang tua dulu aja. Ridho orang tua itu sama kayak kita coba ridho dengan Tuhan atas kemampuan kita. Ketika kita minta ridho dengan orang tua, berarti kita ridho pada Tuhan atas apa yang sudah dianugerahkan. Bener gak sih? Iya. Intinya kalau orang tua kita sudah ridho, ya ibaratnya kita minta izin sama Tuhan. Boleh nggak makan mecin tapi sambil berobat? Gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Intinya ya balik lagi ke ridho orang tua. Ketika orang tua udah percaya, insya Allah nggak akan ada kenapa-napa sih. Itu sih. Dan kalau untuk soal sayur ya, itu memang udah karena dari dulu pun semenjak bayi pun nggak pernah dikasih sayur. Ini fakta yang paling keren sih kalau kata gue. Iya, gue pun aneh sebenarnya kan. Iya, gue heran deh. Kita nih ya, kita kan hampir 5 tahun. 4 ya, apa? 5 lah. Oh, 5 deh. Jadi kita tuh 5 tahun nih tinggal. Ya. Gue sampai saat ini ya, sampai detik ini masih belum pernah lihat sayur. 1 sendok sayur aja nih, belum pernah. Ya karena emang gak suka, gimana dong? Pahit, buat itu pahit. Gak suka aja, kecuali bakwan masih gue makan. Bakwan masih gue makan. Kayaknya mungkin kalau sayuran yang digoreng bakal gue makan deh. Oh jadi wortel goreng, toge goreng gitu ya. Ya kalau ada inovasi baru mungkin dimakan. Gak apa-apa. Mau bayam goreng pun kalau memang enak saya makan. Paling unik sih ya. Fakta paling unik. Iya. Desa ayam. Wah, tapi lu siap nggak sih? Lu bisa nerima nggak? Apa? Tentang lu yang lu lihat nih jeleknya lu nih. Entah itu pola makan, gaya hidup, dan sesuatu yang it turns you into bad habits for some people sees you. Jadi untuk beberapa orang yang lihat lu tuh bad habit, tau nggak? Nah, apalagi buat anak-anak yang maaf ya, yang lagi on progressing chemotherapy, terus mereka ada yang maaf ya, ini kayak orang tua gue nih. Iya. Khususnya sama gue. Keras banget sih. Yang overcoming cancer itu dengan kamu kalau makan ini nggak boleh, kamu makan ini nggak boleh. Micin is the first priority to avoid gitu. Tek banget katanya. Udah kayak nanamin ini nggak boleh, Iya. Iya, kalau secara langsung sih ya masuk ya kayak gitu sih. Cuman kalau buat gua nih pribadi,
prinsip gue adalah ketika gue makan apapun, ketika gue melakukan apapun, ketika gue senang, ya udah, nggak apa-apa. Karena apa ya? Dan yang saya temukan adalah ternyata bahagia. Ketika seseorang tuh bahagia, apapun yang dia jalani, otak itu bakal ngirim ke semua badan tuh kayak, udah kamu bahagia aja, kamu bakal sehat kok. Itunya kayak gitulah. Ya kan? Jadi mau buruk apapun pola hidup gua, selagi guanya seneng, insya Allah akan baik-baik aja. Tapi tetap ingat, dalam batas wajar ya. Bukan berarti bebas. Ya, bukan berarti bebas banget enggak, tapi tetap dalam batas wajar. Saya makan apa aja. Micin makan tiap hari mungkin. Dalam artian enggak yang dalam porsi besar ya. Dalam porsi yang wajar. Terus juga tidur juga nggak terlalu teratur, kadang jam 1. 11.30. Gue sering matiin lu kalau tidur sama gue bareng-bareng. Ingat nggak di RK yang lama? Ya, di yayasan yang dulu ya 11.30 karena besok rumah sakit kan, ke rumah sakit. Kalau enggak, bapakku langsung tidur. Oh, keras kali ya bapak lu. Ya kan dulu. Oh, ya. Dulu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus tahu tidur malam. Ya sebari gini selimut tetap aja main HP gitu kan. Tetap aja nggak ada yang berbeda sih, tetap aja sama. Iya sih. Iya, jadi gitu aja. Itu cara saya survive tuh dari prinsip saya yang saya mau ngapain pun nggak masalah selagi saya senang, selagi saya nikmatin itu, tetap dalam batas wajarnya. Saya pikir akan baik-baik aja gitu kan. Saya bisa. Yang penting apa? Pikiran Anda, mindsetnya diubah. Oh, mindsetnya diubah. Jangan terus-terusan kayak, aduh kalau makan ini bakal sakit. Aduh kalau gue telat tidur tuh, aduh bakal kayak gimana nih. Jangan. Kayak kalau tidur mendingan bagus di awal sih. Just enjoy. Ya itu sih baik lagi sih. Just my habits. Bad habits. Gak usah ditiru itu mah. Bad habits and turn you to survive ya. Iya. Dan nggak bertahan. Ya, karena itu bad habits yang dibungkus dengan kebahagiaan. Macam itu. Iya. Tapi bagaimana dengan yang lainnya kayak apa? Lu kalau misalnya punya bad habit tuh, lu kan survive mungkin secara individual lu bisa tanamin mindset itu ya kan? Iya. Udah bisa mengenali lah, nih gua butuhnya segini, porsi gua segini, butuhnya ini. Ketika batasan apa yang harus gua hindari atau batasan mana yang mungkin gue berhenti sampai di sini. Iya. Itu gue bisa rasain. What about kids? Jadi kayak untuk anak-anak. Ya. Misalkan kayak kita sharing untuk anak-anak, ditanya mungkin sama orang tuanya ya. Sekiranya kayak lu kan sama gue ingat gak kalau tinggal di YKK kan pasti anak-anak mungkin teraturnya gimana ketika tidur. Iya. 9, jam 10 mungkin kadang kita masih lihat ada yang 00, ya kan? Nah, gue lagi ngebayangin saat waktu kita dulu tinggal bareng-bareng itu cara ngasih sampelnya lu kalau kasih contohnya gitu. Contoh ke anak-anak misalnya gimana sih habit yang baik buat mereka gitu. Ya kalau habit itu sebenarnya untuk anak-anak nih ya, buat kalian-kalian yang lagi berobat, tetap sih kalau tidur sih ya usahakan di bawah jam 10 ya, karena kalau udah di atas jam 10 ketika pagi itu pasti akan terasa pusing, tetap itu kerasa sih. Tetap akan terasa pusing. Terus juga untuk makanan ya sayur sih penting sebenarnya sih. Sayur itu penting. Ya sayur itu penting. Terus juga kalian dijaga pola makannya. Makan apa aja, kalau dari saya sih makan apa aja. Serius ini mah. Maksudnya karena ketika anak itu dilarang malah jadi anak itu yang pikiran gitu. Kecuali memang anaknya yang pengertian, yang ngerti, oh ya udah nggak apa-apa, dia legowo gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kayak lu nih kan nih, lu kan nggak sih kayak sama orang tua kan kayak nggak boleh ini, tapi lu yang ngerti, oh ya udah nggak apa-apa demi kebaikan. Nah, ada anak-anak yang kayak gitu, ya udah bagus. Jadi itu maksud gua tuh kayak pikiran itu mencoba menerima serta merespon. Habis kita terima apa yang kita lihat di luar, di pikiran di dalam kita tuh kita coba deal nih, kira-kira kita bisa nggak ya gitu. Kira-kira anak kita atau kita misalnya seumpama kita orang tua kan, soalnya kita orang tua, anak kita kira-kira gelisah nggak sih gitu kan? Apa sih yang dipikirkan? Kira-kira apa yang dia butuhkan gitu.
umpamanya seperti itu ya. Berarti sesuatu yang missing dari dia tuh apa ya? Nah, itu maksud gue tuh gitu. Jadi ada yang hilang gitu loh. Lu pernah gak sih ada sesuatu yang hilang dalam diri lu ketika lu dulu sebelum berobat ya? Yang hilang? Nah. Enggak ada sih. Pokoknya dari awal mau sakit sampai sakit berjalan waktu pun, I think nggak ada yang hilang sih. Yang hilang maksudnya mungkin bukan hilang tapi berubah mungkin ya. Kalau berubah ada. Berubah. Okay. Kalau berubah ada. Kalau berubah tuh lebih ke kayak sekarang kok. Oh ternyata banyak yang harus dipertahanin gitu. Maksudnya dipertahanin tuh kayak kalau dulu kan gua main tuh ya main lah, kayak main tuh ya udah mau jatuh mau istilahnya berdarah juga ya udahlah ya. Tapi ketika masuk sini ngelihat teman-teman yang lain ternyata oh ternyata gue harus nyayangin diri gue sendiri gitu kan. Gue jangan sampai yang cuek-cuek banget lah sama badan sendiri itu. Kayak gitu sih. Jadi banyak yang berubah, mindsetnya juga berubah. Oh gue harus tetap banyak bersyukur, gue harus ngurang-ngurangin ngeluh. Misalkan nih kayak aduh capek banget, aduh kok gue gini ya, oh kok gue gitu ya. Tapi ketika gue ketemu teman-teman yang lain yang mungkin maaf ada yang mungkin diamputasi kakinya atau mungkin bola matanya diganti dengan mata palsu, terus kayak mikir kayak apa sih gue masih kayak gue tuh masih belum apa-apa gitu dibandingkan mereka. Kenapa sih gue harus ngeluhnya tuh lebih dari mereka? Kalaupun gue mau lebih dari mereka tuh gue harus lebih semangat, gak boleh lebih ngeluh. Paham kan? Ya kurang lebih kayak gitu. Dari situ tuh pokoknya gue banyak belajar untuk membalikan apa ya, membalikan pikiran gue yang tadinya jelek gue ubah jadi bagus gitu, jadi baik gitu. Yang kayak tadi kan, coba kalau gue ngeluh gue harus bisa mikir gue tuh bisa gitu, nggak cuman ngeluh. Ngeluh tuh manusiawi, tapi kalau bisa tuh keharusan. Jadi gue bisa ambil poin nih kayak dari yang lu ceritain ke gue tuh, ternyata jadi survivor itu lu bertahan dari hal yang mungkin lu udah mempertahankan rasa suka lu terhadap pola hidup. Ya menurut lu ya. Ya, itu jalan gua ya, bukan berarti jalan gua bisa ditiru, enggak. Ini memang kan setiap orang tuh punya jalan ceritanya masing-masing untuk sembuh ya. Semua orang tuh punya jalannya masing-masing dan punya kebebasannya masing-masing gitu. Ada yang memang kayak Bang Andri ini contoh keterbalikan dari saya. Ketika saya melawan hukumnya dokter, hukum alam dokter yang nggak boleh makan segala macam, dia ini yang jalan paling benarnya dokter. Minum ini dia mau, makan ini dia mau, diatur segimana rupa pun dia mau. Tapi buktinya bagus sekarang, bagus. Memang ternyata apa yang dilarang tuh bukan berarti jelek. Ini contohnya bagus nih. Kalau saya lebih ke Eren Sasageo, bertarung aja. Eren Sasageo. Hantem aja. Kalau saya lebih ke situ. Iya, kalau saya lebih ke situ. Ini dua contoh yang berbeda ya. Kita punya jalan yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama, sembuh. Jadi kalian harus mengenali diri kalian lagi. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian perlu untuk sembuh. Tapi tetap satu, bahagia. Bahagia paling penting. Iya. Jadi bahagia menurut lu untuk survive tuh gimana? Bahagia untuk gua untuk survive. Bahagia untuk survive itu yang penting kalian menjalani apa yang ada, syukuri apa yang kalian punya, dan tetap jangan lupa bersyukur. Itu kuncinya. Syukur apa? Bagi syukur berarti ya? Iya, tetap bersyukur. Karena masih banyak yang di bawah kalian yang mereka tuh gak semengeluh kita. Malu dong. Iya sih. Masa kita ngeluhnya lebih dari mereka yang di bawah kita? Malu tuh jakun. Jakun. Yang laki. Udah makin tua ya? Iya, udah makin tua. Gue tadi pernah gue perhatiin lu ada ubannya gitu selembar. Ya, pikiran ya. Selembar 1 rim gitu. Iya. Malum lah ya. Udah mulai pikiran. Ini kepikiran apa nih berikutnya yang akan lu lakukan? Yang pasti target ya. Target gue untuk sekarang kerja, ngebantuin ekonomi keluarga pastinya sedikit-sedikit. Terus juga gue pengen beli motor, nabung.
biar kalau kesini nggak perlu numpang lu lagi ya. Kasihan banget dari Senin kesini gua nggak tega ya, gua usahain beli motor, terus juga target yang lain nabung untuk kedepannya mungkin ya beli rumah. You never know, pengen beli rumah sendiri. Apalagi ya, kelilingi kaki. Oh iya, janji kita mah itu impian banget sih. Impian kelilingi kaki pokoknya mah. Sehari nginep pokoknya wajib. Sehari nginep ya? Iya, nyusahin mereka yang di sana. Nyusahin mereka. Iya, sambil masak mie depan anak-anak. Gak bercanda Ibu Ira. Bercanda itu mah. Minta dijitak nih emang. Tapi ya yang penting memberikan inspirasi dan semangat sebenarnya ya untuk adik-adik yang saat ini masih berjuang, ya nggak sih? Yap. Ide yang bagus. Oke deh kalau gitu. Pokoknya gue tunggu ide lu, gagasan lu. Nanti kalau kita udah compel, kita coba bagaimana bisa mewujudkannya. Diwujud Kelas. Baik kalau gitu deh. Oke, terima kasih buat Ripang nih ngobrol banyak tentang perjuangannya dia sebagai seorang pejuang. Dia berjuang sebagai pejuang dan bagaimana dia bisa menjadi pejuang hingga sekarang. Asik. Yang pasti jangan lupa di komen, like, and subscribe ya. Sekira memberikan positive vibes buat teman-teman yang menonton. Semoga bisa terus continue nontonin kita. Saya Andi Garcia. Rima Febrian. See you next time. Bye-bye.